إخواني من الأنبياء والرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره. Wakilah dan diucapkan fi habibi di dalam kekasihku Muhammadin itu Muhammad, wa fi ikhwanihi di dalam teman-temannya Muhammad, dan anbiya dari para nabi-nabi wa rusuli dan utusan-utusan. Apa yang qila? Wakilah ma ialah perkara-perkara. Wakilah dan diucapkan fi habibi di dalam kekasihku Muhammadin yaitu Muhammad, wa fi ikhwanihi dan di dalam saudara-saudaranya Muhammad, minal anbiya dari para nabi wa rusul dan para utusan. Saudaranya Muhammad itu bukan anbiya dan rusul saja, bukan. Siapa? Umat-umatnya yang tidak tahu baginda Nabi dan beriman pada Nabi. Ikhwah. Dalam hadis, wa syauqah li ikhwani kata Rasul. Sangat rindu aku kepada teman-teman sahabat. Apa kami bukan ikhwan? Bukan. Kamu itu ashabi. Ikhwani alladzina lam yarawna min ummati ya wa hum yu'minuna. Ikhwan itu orang-orang dari umatku yang tidak tahu aku tapi beriman kepada ikhwan. Ikhwan Muhammad. Nah, dalam satu hadis bahwa orang yang beriman pada Muhammad dan melihat Muhammad dapat keuntungan dua, satu hati sakit. Tapi orang yang tidak tahu Muhammad, beriman Muhammad, keuntungannya 7. Wakilah dan telah diucapkan fi habibi di dalam kekasihku Muhammadin itu Muhammad, wa fi ikhwanihi dan di dalam saudara-saudaranya Muhammadin, isinya minal anbiya dari para nabi, wa rusuli dan utusan-utusan Allah. Apa yang qila? Ma ialah perkara-perkara yang kotor. Perkara-perkara yang kotor, la yaliku yang tidak layak ialah ma. La yaliku yang tidak layak ialah ma bi rutbatihim dengan martabatnya Muhammad dan anbiya dan isinya ma minas sihri. Oh, Muhammad tukang sihir, Ibrahim tukang sihir, wal junuri dan gila kata diucapkan kepada mereka. Ma ialah kata-kata yang keji, la yaliku yang tidak layak ialah ma birutbatihim dengan martabatnya Muhammad dan anbiya dan mursalin, isinya ma minas sihri dari tukang sihir, wal jununi dan katanya orang gila. Katanya wa innahum dan sesungguhnya Muhammad dan anbiya mursalin, wa innahum dan sesungguhnya Muhammad anbiya mursalin la yuriduna itu tidak berkehendak ialah Muhammad anbiya mursalin rusul bidu'aihim di dalam dakwahnya, bidu'aihim dengan dakwahnya Muhammad anbiya rusul tidak berkehendak illa ilar riyasat itu kecuali untuk cari kepemimpinan, wa tafdili dan mengalahkan alaihim atas mungkiri orang-orang mengingkar. Oh, Muhammad datang sini supaya jadi pemimpin, supaya kami kalah semua, tunduk sama dia, katanya. Padahal ucapan seperti itu. Illa riyasati, tidak berkehendak Muhammad anbiya dan rasul di dalam dakwahnya illa riyasati, terkecuali untuk jadi pemimpin, wa tafdili dan menang mengalahkan alaihim ay alal mungkirin, orang-orang yang mengingkari Muhammad dan Nabi. Itu kata-kata yang tidak layak, tidak senonoh diucapkan pada Muhammad dan Nabi Rasul. Sebenarnya tidak layak ngomong begitu. Tapi dikatain pada mereka. Wanzur dan lihatlah anda ya akhi wahai saudaraku, wanzur dan lihatlah kamu ya akhi wahai saudaraku, mudawatal haqqi jalla wa ala, kepada mengobatinya Allah Maha dalam
mengobati li Muhammadin pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diobati, dibesarkan hatinya, disenangkan, namanya tasliyah. Mudawatal haqqi kepada mengobati yang Allah yang Maha Haq Jalla wa Ala, mengobati li Muhammadin kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina dhaqa dikala sempit sadruhu ialah dadanya Muhammad min qawlil kuffar, dari ucapan orang-orang kafir. Kata gila, tukang sihir, surupan. Sedihkan hatinya, diobati oleh Allah Ta'ala, digunakan, diobati, dibesarkan. Hina dhaqa dikala sempit sadruhu ialah dadanya Muhammad min qawlil kuffar, dari ucapan orang-orang kafir. Min qawlihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Diobati sama Allah. Muhammad kamu dikatain gila, dikatain tukang sihir, dikatain katanya hanya cari kedudukan. Kata Allah, fasabbih, maka kau sucikanlah kamu Muhammad bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu. Subhanallah walhamdulillah. Wa kun, dan jadilah kamu Muhammad minas sajidin, itu orang-orang sujud kepada Allah dengan salat. Wa'bud, dan sembahlah kamu Muhammad rabbaka, kepada Tuhanmu, hatta ya'tiyaka, sehingga datangkah kepadamu al-yaqinu, ialah kematian. Al-yaqinu ialah kematian. Ini dikata-katain kata-kata yang tidak layak, yang menyakiti hati, sudahlah. Zikir kepada Allah, subhanallah, alhamdulillah, sujud kepada Allah, nyembah Allah. Tidak usah ngurusin orang-orang seperti itu. Kata-kata Rabbaka itu, bahwa ini menunjukkan bahwa Muhammad itu Abdullah dan Allah itu ilahu Muhammad. Kalau kita menemukan, kita ingin menjadi Abdullah, tapi mungkin kita masih Abdul Wahmi. Abdul Wahmi masih belum Abdul, atau Abdul Nafsi. Untuk Muhammad, Allah sebagai Rabbul, dan Muhammad sebagai Abdul. Haqqan, kalau kita ingin menjadi Abdullah, mungkin masih menjadi Abdul Wahmi, Abdul Nafsi. Allahnya ya nggak mau kamu itu belum menuhankan aku, kan begitu. Jadi untuk mengatakan Rabbika ya belum pas. Menjadi Abdullah dan Allah menjadi Rabbana, itu perkara yang sangat luar biasa. Jadi fayajib, muka wajib alaika atas kamu ayuhal wali, wahai walinya Allah. Fayajib, muka wajib alaika atas kamu ayuhal wali, wahai walinya Allah. Apa yang wajib? Al-iqtida'u, ialah mengikut. Iqtida'u itu mengikut setapak demi setapak. Ya, bintang tidak. Iqtida'u ialah mengikut bi Rasulillah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi dzalika, di dalam fasabbih bihamdi rabbik wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tahqiqu dzikri, tahqiqu tasbih, tahqiqu sujud, tahqiqul ibadah kepada Allah, zahiran wa batinan. Jadi fayajibu, maka wajib alaika atas kamu ayuhal wali, wahai walinya Allah. Apa yang wajib? Al-iqtidau, ialah
mengikut setapak demi setapak bi Rasulillah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzalika di dalam fasabbih bihamdi rabbik wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Itu karena dzalik mensucikan Allah sebenar-benarnya, Tuhan sebagai Allah sebagai Tuhanku, sujud kepada Allah wa'bud rabbaka tadi. Itu karena ada pun dzalik tibbun, itu kedokteran ilahi yang bangsa itu dua karena dalik itu fasafih tadi tibbun, itu kedokteran ilahi yang bangsa ketuhanan, wadawaun dan obat robbaniun yang bangsa itu bahwa muzilun lidhaiqis sadri wa huwa dalik wa huwa dalik muzilun itu yang hilangkan itu sadri kepada sempitnya hati dada al-hasili yang hasil min aqwalil akhyar dari ucapan beberapa selain Allah wa ahlil ingkar dan orang-orang yang ahli ingkar wal ikhtirar dan terbujuk. Bahwa adapun dalik isinya fasabbih bihamdi rabbik tadi muzilun itu menghilangkan bidwaiqis sadri kepada sempitnya hati, sempitnya dada al-hasili yang hasil ialah tuaiqis sadri min aqwalil akhyar dari beberapa ucapan-ucapan selain Allah minal khalqi wa ahlil ingkar dan ahlinya ingkar wal iftirar dan terbujuk. Kawadzalika adapun wa huwa muzilun li dhaiqis sadri wa dzalika adapun wa huwa muzilun li dhaiqis sadri di anna tasbih, karena sunnah tasbih huwa tanzihullah, itu mensucikan Allah Ta'ala amma dari sesuatu la yaliku yang tidak layak ilahma dikamalihi dengan kesempurnaan Allah ithanai dengan menyanjung-nyanjung alaihi ta'ala atas Allah Ta'ala bil umuri dengan perkara-perkara as-salabiyati yang menghilangkan sifat-sifat yang tidak layak pada salabiyah itu, yang menghilangkan sifat-sifat yang tidak layak dan pokok dan niat itu namanya sifat salih. Wadzalika adapun wa huwa musilun li dhaiqis sadri di anna tasbih itu karena sunnah tasbih huwa tanzihullah ta'ala, itu mensucikan Allah Ta'ala, mensucikan amma dari perkara-perkara la yaliku yang tidak layak yalah ma bikamalihi dengan kesempurnaan Allah, ditanai dengan menyanjung alaihi ta'ala atas Allah Ta'ala bil umuri dengan beberapa perkara as-salabiyati yang menghilangkan perkara-perkara yang tidak pantas kepada Allah. Salabiyah itu yang menghilangkan perkara-perkara yang tidak layak pada Allah. Itu kidam, itu menghilangkan kepada hududullah, baqa menghilangkan fanaullah, dia mengalihkan seperti iftiqarullah ila khalqihi. Wa nafin naqaisi dan menghilangkan beberapa sifat kekurangan. Wa nafin naqaisi dan menghilangkan beberapa sifat kekurangan anil janabil ilahi dari kehadapan bangsa ketuhanan. Wa nafin naqaisi dan menghilangkan beberapa sifat kekurangan anil janabil ilahi dari kehadapan Allah, kehadapan bangsa ketuhanan. Katasbihi seperti menyerupakan Allah dengan makhluknya, wa tahdidi dan membatasi Allah. Tidak boleh. Allah tidak terbatas. Allah tidak bisa diserupakan kepada Allah. Tasbih seperti menyerupakan Allah dengan makhluknya, itu namanya nafais, tidak boleh. Tahdidi dan membatasi Allah, tidak boleh. Allah tidak bisa dibatasi.
Wa amat tahmidu adapun memuji Allah. Wa amat tahmidu adapun memuji Allah fahuwa ats-tsana itu menyanjung 'ala Allah atas Allah. Bima dengan sifat-sifat yaliku yang layaknya lah nabi kamalihi dengan sifat kamalnya Allah. Sifat kamalnya Allah itu sifat kesempurnaan Allah itu mengakibatkan dua perkara. Kamalul ta'ala mengakibatkan adamul intiha. Allah itu tidak ada habis. Yang kedua, wa nafsul itrah, dan Allah tidak bisa ditemukan oleh makhluk. Tidak kuat. Bisa menemukan Allah ya Allah sendiri. Kamal Allah itu mengakibatkan dua perkara. Adamul intiha wa nafsul itrah. Jadi Allah Ta'ala al-kamil fi jami'i dzatihi wa fi jami'i sifatihi wa fi ahkamihi wa fi awamirihi wa kamalnya Allah itu mengakibatkan dua. Satu adamul intiha, Allah itu tidak ada habisnya, dan wa nafyul idrak, makhluk tidak bisa menemukan, tidak sampai, tidak ada. Ini penting. Seluruh akal manusia, hatta akal para anbiya manusia tidak sampai mengetahui kepada Allah yang secara ihatah. Tidak ada yang lain. Itu namanya kamal. Wahuma muzilani lima dharat. Wahuma adapun tasbih dan tahmid. Jadi anna tasbih tadi lawahuma adapun tasbih fasabbih bihamdi. Wahuma adapun tasbih dan tahmid. Wahuma adapun tasbih dan tahmid mensucikan Allah dan memuji Allah. Muzilani itu menghilangkan dua-duanya. Bimarodi dhaiqus sadri kepada penyakit sempitnya dada, sempitnya hati. Al-hasili yang hasil qalil mungkirin dari ucapannya orang-orang yang mengingkari, wal mustahzi'in dan orang-orang yang menertawakan. Orang-orang yang mengingkari orang-orang sufi, menertawakan orang sufi. Kita ditertawain, kita ini menjadi sempit hatinya. Obatnya subhanallah, alhamdulillah. Obatnya mensucikan Allah dan memuji Allah. Wahuma adapun tasbih dan tahmid muzilani itu menghilangkan dua-duanya. Limaradi dhaiqus sadri kepada penyakit sempitnya hati. Al-hasil yang hasil qalil mungkirin dari ucapan orang mengingkari, wal mustahzi'in dan orang-orang yang menertawakan. Wa mas sujud adapun sujud fahuwa kinayatun itu kinayah. Kata kiasan, kinayah itu kata kiasan. Lapar, datang pada sebagai tamu pada tuan rumah, kamu lapar, depan tuan rumah itu ada kambingnya, kamu bilang, tuan rumah ini kambingnya ini kayaknya udah kelaparan ini, padahal bukan kambingnya, dirinya. Nah, itu namanya kinayah. Kambingnya kok baik kasih makan apa bro? Dan bukan kambingnya, tamunya ini udah lapar, ngomongnya itu namanya kinayah. Kata yang halus, bersemon. Dalam bahasa itu kata biasa, tasbih, kinayah, semacam isdah. Majas isdah. Doa itu kamaron yaktubu alal mimbar. Saya melihat bulan khutbah di atas mimbar. Oh, bukan bulan, orang yang ganteng. Itu sudah isti'arah. Isti'arah itu di atas kinayah. Kinayah tadi, oh tamunya rumah, kambingnya nggak dikasih makan, lapar dong. Padahal bukan kambingnya, dia aja tamunya yang lapar. Itu namanya kinayah.
Zaid pendek. Kamu bilang Zaid itu celananya ini panjang. Zaid itu celananya. Oh berarti Zaid itu orang yang pendek. Oh berarti pendek. Itu kinayah. Jadi kalam biasa tasbih Zaid menentukan tanggal bulan bernama tasbih. Kinayah naik lagi majlis isti'anah. Masuk keindahan bahasa Arab yang susah ditandingi oleh bahasa-bahasa. Bisa. Ra'aitu asadan yaktubu 'ala al-minbar. Berasad ayat rajulun syujaa. Ra'aitu qamaran yaktubu 'ala al-minbar. Qamar ayat rajulun hasan al-wajhi. Wa amma sujud, adapun sujud fa huwa kinayatun, itu kinayah kata persemon an taharatil abdi, dari sucinya seorang hamba, suci min talabil uluwi, dari mencari keluhuran, warifati dan keluhuran. Seorang hamba itu tidak pernah ingin mencari keluhuran. Kecuali ada tuntunan yang untuk mencari keluhuran. Karena mengikuti tuntunan dari Quran dan hadis, ada yang suruh doa mencari keluhuran. Itu hanya mengikuti Quran dan sunnah karena untuk mencari keluhuran. Karena ada suruhan. Intolabil uluwi, dari mencari keluhuran, warifati dan keluhuran. Di anna sajid, karena sunnya orang sujud. Karena sajid, karena sunnya orang sujud. Qad fana, telah sirna ila sajid an sifatil uluwi, dari sifat keluhuran, hala sujudihi, di dalam tingkah sujudnya sajid. Orang sujud itu sudah sirna di dalam sifat kehinaan di hadapan Allah. Ngapain tadi? Al-ulu warif'ah. Walidzalika, dan karena arahnya ini, as-sajid fana an sifatil uluwi. Walidzalika, karena ini as-sajid fana an sifatil uluwi, syuri'a, disyariatkan lil abdi, pada seorang hamba. Apa yang syuri'a? Ayyakula, ialah hendak berucap lil abdi fi sujudin, sujudnya abdi, ucap subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Syuri'ah, disyariatkan lil abdi. Walidzalika, dan karena ini as-sajid fana qad fana an sifatil ulwi, syuri'ah, disyariatkan lil abdi, kepada seorang hamba, ayyakula, ialah hendak berkata lil abdi fi sujudi, dalam sujudnya abdi, berkata, mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la, dengan maha sucinya Tuhanku al-a'la, yang paling luhur, wa bihamdihi, dan dengan memuji Rabbi. Adapun sifat kehambaan, wa amal ubudiyah, adapun sifat kehambaan, al-musyaru, yang diisyarai ilaiha, ya, kepada ialah dia Allah makan ada dia. Wa amal ubudiyah, adapun sifat kehambaan, syarai ilaiha, ialah ubudiyah. Kali dengan firman Allah Subhanahu Al-Quran, itu ada banyak kehendak dengan ubudiyah. Harusnya lihatkan niat tabaun, jauhkan antara kursi dari mencari kemuliaan. Wal muradu, maka itu ada yang dikehendaki biha dengan ubudiyah, idharun niyati, itu memperlihatkan niat, wattaba'ud, dan menjauh diri
an talabil izzi, menjauhkan diri an talabil izzi, dari mencari kemuliaan. Wa hiya ada ubudiyah, isyaratun, itu isyarah ila fana'il abdi, kepada sirnanya seorang hamba, sirna kepada Allah, datan di dalam diri, zatnya, wasifatan dan sifat. Sirna seorang hamba, tidak ada sirna, hilang lebur, zatnya hilang, sirna sifatnya hilang. Wadzalika, adapun fana'il abdi datan wa sifatan, mujibun, itu menetapkan. Wadzalika, adapun fana'il abdi datan wa sifatan, mujibun, itu menetapkan di khula'il qurbi, kepada beberapa hiasan dekat kepada Allah, wal istifai, dan dipilih, wal izzi, dan mulia, wal dunui, dan dekat kepada Allah. Seolah-olah kalau Jawahir Ma'ani itu baca, kitab tasawuf sirna semua. Kitab tasawuf sirna semua. Sirna pun. Wadzalika, adapun fana'il abdi dzatan wa sifatan, mujibun, itu menetapkan di khula'il qurabi, kepada beberapa hiasan, pakaian-pakaian, sifat-sifat dekat kepada Allah, wal istifai, dipilih oleh Allah, wal izzi, dan mulia, wal dunui, dan dekat kepada Allah, al musyari, yang diisyarai, ilaihi, ialah dunui, biqalihi, dengan Allah, wasjud waqtarib, sujudlah kamu kepada Allah, waqtarib, dan dekatlah kamu kepada Allah. Al-musyari, yang diisyari ilaihi, ialah dunuwi, biqali, dengan Allah, wasjud waqtarib, dengan kata lafaz wasjud, dan sujudlah kamu kepada Allah, waqtarib, dan mendekatlah kamu. Bukan pada Al-Junaid, Imam Junaid rahimahullah ta'ala, yaqulu, itu berkata Imam Junaid kathiron, dengan banyak, li Syibli, kepada santrinya Imam Syibli, Abu Bakar Syibli, santri Imam Junaid. Wahai Syibli, la tafsi, jangan kau memasyhurkan sirrullah, kepada rahasia Allah, bainal mahjubin, di antara orang-orang yang masih terhijab. La tafsi, janganlah kamu memasyhurkan, jangan kau bongkar sirrullahi, kepada rahasia Allah, li ahli mahjubin, kepada ahli orang-orang masih mahjub. Wakana, berada Imam Junaid, yaqulu, berkata ialah Imam Junaid, la yang bagi, tidak penting, li fakirin, bagi orang yang sufi, qira'atu kutub tauhid, ialah baca kitab tauhid al-khas, yang khas. Seperti tauhidnya Ibrahim Al-Jili, baca saya mampu. Kalau Mahidun Jelani itu tidak khas. Dan yang bagi, tidak penting, li fakirin, bagi seorang sufi, qira'atu kutubi tauhid, ialah membaca kitab tauhid al-khas, yang khas. Illa bainal musaddiqin, kecuali bagi orang-orang yang membenarkan, di ahli thariq, kepada ahli thariqah, wal musallimin, dan orang yang taslim, percaya, serah diri, lahum, kepada ahli thariq. Wa illa, dan kalau membaca
kepada bukan musaddiqin, wa illa dan kalau membaca kepada bukan musaddiqin, yukhafu dikhawatirkan usulul makti ialah datangnya hasilnya kemurkaan Allah liman kepada orang kadzdzaba yang berdustakan man hum kepada ahli thariq. Wa illa dan kalau membaca kitab tauhid tidak kepada musaddiqin, wa illa dan kalau membaca tauhid kepada tidak kepada musaddiqin, yukhafu dikhawatirkan usulul makti ialah datangnya kemurkaan Allah kontan liman bagi orang kadzdzaba yang mendustakan man hum kepada ahli thariq.